Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teori harga keseimbangan dan penawaran. Saya Siti Indah Nur Cahayati. Saya Firza Riesta. Di sini saya akan membahas tentang definisi penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran ialah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode waktu tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Misalnya, apabila sedang dilakukan potongan harga atau diskon secara lahiriah, pembeli akan berbondong-bondong untuk membeli komoditas atau barang itu. Bahkan, ada yang membeli dalam jumlah besar, maka pihak yang memproduksi akan menambahkan jumlahnya. Yang kedua yaitu harga barang lain yang terkait. Jika harga suatu barang yang posisinya berkaitan erat dengan barang tertentu mengalami perubahan harga, maka penawaran komoditas barang tertentu akan mengalami perubahan juga. Yang ketiga adalah biaya untuk memperoleh faktor produksi atau harga faktor produksi. Jika biaya operasional dalam faktor produksi bertambah, akan berpengaruh terhadap jumlah serta harga dari penawaran. Misalnya seperti mahalnya harga bahan baku. Yang keempat adalah tujuan perusahaan, yaitu target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting, sehingga perumusan misi dan visi perusahaan tersebut harus dilakukan dengan serius. Yang kelima, tingkat teknologi atau teknologi produksi. Tingkat teknologi yang digunakan produsen dalam produksi akan sangat berpengaruh terhadap penawaran. Pada penggunaan teknologi canggih akan menghasilkan jumlah barang lebih banyak dan lebih efisien. Yang keenam yaitu jumlah pedagang atau penjual. Semakin banyak pedagang dalam suatu wilayah, maka penawaran terhadap suatu barang akan meningkat. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu seperti pembayaran pajak dan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh produsen. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kurva penawaran. Fungsi penawaran yaitu hubungan penawaran dengan faktor yang mempengaruhinya. Bentuk fungsi penawaran yaitu QS sama dengan F dalam kurung PX atau QS sama dengan min C plus DP. Sebagai contoh, saya menggunakan QS sama dengan min 40 plus 5P. Selanjutnya, fungsi serta kurva penawaran. Di sini saya ada contoh kasus kurva penawaran, ada tabel dan kurvanya. Dengan cara penyelesaiannya yaitu buat fungsi sederhananya dengan memakai dua titik koordinat. Misalnya pada tingkat P sama dengan 1 dan P sama dengan 3 dibuat dengan persamaan. Dengan menggunakan rumus P minus P1 per P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 per Q2 minus Q1. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil Q sama dengan 2 plus P. Berikut merupakan fungsi penawaran atau QS. Selanjutnya ada pergeseran atau pergerakan dari kurva penawaran. Gambar di atas adalah contoh pergeseran atau pergerakan kurva penawaran. Kurva di atas menunjukkan harga yang diberikan pihak produsen yaitu Rp10.000. Jika kuantitas produksi bertambah dengan harga yang sama yaitu Rp10.000, maka kurva bergerak atau bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika produksi ke kuantitasnya berkurang, kurva bergerak atau bergeser ke kiri. Yang kelima, ada kasus pengecualian penawaran. Kasus pengecualiannya itu, hukum penawaran tidak berlaku pada tenaga kerja. Ciri-ciri kurva penawaran tenaga kerja yaitu berbentuk melengkung dan membalik ke arah berlawanan atau backward bending supply curve. Bentuk kurva mempunyai kemiringan yang negatif. Dan kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin biasanya mempunyai sudut kemiringan atau slope yang negatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang equilibrium atau harga keseimbangan, yaitu jika jumlah barang dan harga yang diinginkan sesuai dengan harga dan barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Harga keseimbangan tersebut disebut juga dengan harga bebas. Harga bebas itu adalah hasil kesepakatan pembeli dengan produsen, di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan sesuai dengan harga dan barang yang ditawarkan pengusaha. Dapat disimpulkan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran.
equilibrium akan menjadi patokan pembeli dan produsen dalam menentukan harga. Faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan atau equilibrium yaitu yang pertama, tinggi rendahnya biaya yang diperlukan dalam produksi. Yang kedua, produsen tahu akan selera pembeli. Yang ketiga, jumlah permintaan terhadap barang tinggi atau naik sedangkan jumlah barang tersebut terbatas. Dan yang terakhir, jumlah penawaran bertambah, daya beli pembeli tidak berubah. Bisa dilihat contoh di belakang saya, contoh fungsi permintaan dan penawaran, harga keseimbangan, dan kurva equilibrium. Jadi kesimpulan dari teori penawaran dan harga keseimbangan yang kelompok kami bahas yaitu, sesuai dengan hukum dari penawaran, jika harga menurun, dari biasanya minat beli konsumen akan meningkat. Pembeli akan tertarik untuk membeli melebihi dari biasanya, maka pihak yang memproduksi akan melebihi kuantitas yang akan dijual. Jika biaya operasional dalam faktor produksi bertambah, akan berpengaruh terhadap jumlah serta harga dari penawaran. Misalnya seperti mahalnya harga bahan baku. Tingkat teknologi yang digunakan produsen dalam produksi akan sangat berpengaruh terhadap penawaran. Pada penggunaan teknologi canggih, akan menghasilkan jumlah barang yang lebih banyak dan lebih efisien. Semakin banyak pedagang dalam suatu wilayah, maka penawaran terhadap suatu barang akan meningkat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.